Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusman Hernawan. Saya mewakili dari kelompok saya, yakni kelompok 5, yang dimana di sini di video ini kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang divisi hubungan masyarakat atau sering dikenal dengan public relation. Jadi di sini saya akan memperkenalkan sekaligus teman-teman saya akan langsung memaparkan poin-poin yang berisi tentang divisi hubungan masyarakat ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian etika dalam public relation. Yang dimana kata etika sering disebut dengan istilah etik atau etis dalam bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu etis, sedangkan dalam bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Yang menurut pengertian asli dikatakan baik itu apabila sesuai dengan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian berubah bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan dapat dinilai tidak baik. Etika bisa diartikan sebagai suatu kode etik yang membatasi diri seseorang dalam berperilaku yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang akan menjadikan suatu tuntunan dalam setiap diri seseorang. Di dalam pergaulan, hidup masyarakat bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional yang dapat diperlukan suatu sistem mengatur bagaimana manusia bergaul. Dari sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan, santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Dalam pergaulan bermaksud untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingan serta terjamin agar perbuatannya yang telah dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umumnya. Hal itulah yang didasari dengan tumbuh kembangnya etika di masyarakat. Peran humas atau yang lebih dikenal dengan public relation tentu sangat krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dan menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien, atau pada para investor. Bisa dikatakan bahwa seseorang humas adalah seseorang wajah dari publik itu sendiri. Dia harus memahami secara detail, seluk-beluk, dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Selain itu, ia juga membawa citra diri sebuah organisasi, sehingga ini harus tercermin dari tampilan dan tata bahasa yang teratur. Seseorang humas harus mampu menciptakan poin positif sehingga akan dapat meningkatkan penjualan atau citra positif sebuah organisasi di mata publik. Bagian kehumasan selalu berkaitan dengan dunia luar, sehingga ia akan lebih banyak menghabiskan kegiatan di luar ruangan atau di lapangan. Ia bertugas mengedukasi kepada halayaknya serta memperkenalkan kelebihan dan keunggulan sebuah organisasi.
yang pada akhirnya akan menarik minat sehingga akan banyak yang bergabung ke dalam organisasi atau membeli produk atau hasil pembuatan anggota yang tergabung dalam organisasi itu sendiri. Kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan humas atau public relation dalam mempertahankan reputasi citra positif di masyarakat. Seperti saat ini, keterbukaan akan informasi kepada publik menjadi hal yang sudah umum adanya. Namun tentunya peran humas sangat krusial. Dalam hal ini, humas harus memberikan informasi berdasarkan fakta dan keakuratan segala informasi dalam sebuah organisasi. Tentunya dengan menyampaikan yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika, maka informasi itu akan bisa diterima dengan mudah oleh publik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan strategi dalam menjalin public relation dalam kehidupan sosial. Yang pertama, strategi komunikasi publik. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa humas atau public relation merupakan wajah dari sebuah organisasi. Humas memiliki tugas penting dalam menyampaikan informasi mengenai organisasi kepada stakeholder yang terkait dan kepada publik. Setiap bagian humas akan dilengkapi dengan contact center yang kemungkinan untuk menerima keluhan dan merupakan tempat di mana masyarakat atau publik dapat memperoleh informasi lengkap mengenai organisasi. Bagian humas akan selalu berhubungan dengan media, baik dengan media televisi, iklan, atau cetak yang kemungkinan untuk bisa mengabarkan perihal kondisi terkini dari sebuah organisasi. Yang kedua, mengelola keadaan darurat. Ketika sebuah kondisi menghampiri yang terkadang dapat merusak bahkan meruntuhkan citra sebuah organisasi. Disinilah peran penting humas dibutuhkan. Kondisi yang demikian tentu sangat tidak diharapkan, namun bisa terjadi kapan saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam organisasi sehingga merebak di masyarakat. Tentunya jika dibiarkan, hal ini akan bisa merusak citra organisasi di mata publik. Oleh karenanya, bagian peran humas dalam organisasi salah satunya adalah meredam dan mengatasi kondisi darurat agar tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi. Dan tentunya mengembalikan citra positif organisasi di mata publik. Yang ketiga, sarana marketing yang handal. Humas juga menjadi bagian penting dalam strategi marketing sebuah organisasi, terutama bagi organisasi yang bergerak di bidang produksi. Tentu bagian humas bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penjualan produk. Selain itu juga, citra positif organisasi di mata masyarakat akan meningkat, di mana akan ada banyak orang yang mungkin ingin bergabung di dalamnya karena melihat bahwa organisasi yang dikelola memiliki kegiatan yang jelas. Bahkan kegiatan tersebut bisa menjadi bagian dari jenis usaha mikro kecil dan menengah yang bisa membantu produk perekonomian bangsa ini. Yang keempat, hubungan media. Bagian humas atau public relation harus memiliki hubungan yang baik dengan awak media.
humas dan media akan selalu bersinggungan, apalagi jika ada perkembangan terbaru mengenai jalannya organisasi, sudah tentu para awak media akan terlibat. Untuk itu, humas memegang peranan dalam mengelola hubungan dengan para medis. Humas harus bekerja sama dengan media untuk bisa menyiarkan perkembangan organisasi seluas-luasnya. Dengan demikian, tentu nama organisasi yang dikelola akan lebih dikenal banyak orang. Yang kelima, menjangkau kegiatan. Di sini humas profesional terkadang melibatkan diri dalam sebuah kegiatan dengan membawa brand organisasi. Hal semacam ini tentu akan semakin memberikan pengaruh positif kepada citra organisasi. Banyak organisasi yang menjadi sponsor kegiatan sekelas Olimpiade. Tentunya hal ini juga merupakan bagian dari kegiatan organisasi agar lebih dikenal masyarakat luas, sehingga organisasi bisa berkembang. Yang keenam, mengelola media sosial. Media sosial saat ini memang tengah banyak digandrungi. Media sosial merupakan hal yang paling akrab dengan keseharian kita. Media sosial juga merupakan sebuah sarana bagi humas untuk bisa menjaring lini massa yang lebih luas dan kompleks. Dengan didukung teknologi dan jaringan internet yang stabil, tentu membuat sebuah akun media sosial untuk dikelola tidaklah sulit. Sebuah fanpage di Twitter atau Facebook akan membantu bagian humas untuk lebih bisa berinteraksi dengan pengguna dunia maya. Oleh karenanya, kita harus memaksimalkan media sosial secara bijak agar citra dan karakter positif organisasi yang dikelola akan lebih bisa diterima oleh publik. Yang terakhir, yang ketujuh, mengetahui dan mengevaluasi opini publik. Seringkali opini publik yang digiring ke arah negatif isu akan bisa membawa dampak buruk bagi citra sebuah organisasi. Oleh karenanya, bagian humas memiliki peran penting sebagai pihak yang harus mengetahui isu-isu yang sedang berkembang dan hangat menjadi perbincangan, terutama yang berkaitan dengan organisasi yang dikelola. Ada berbagai kepentingan yang bisa menggiring opini publik menjadi sebuah sinyal bahwa organisasi tersebut sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Tentunya peran humas harus secara cepat siagap cepat tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi isu yang berkembang. Humas harus berasal dari sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya serta harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain itu juga yang tidak boleh diabaikan adalah anggaran yang ada harus mampu mendukung kinerja bagian humas, sehingga kinerja humas tidak melemah seperti penyebab ekonomi yang melemah. Dengan dukungan dari semua ini, maka kinerja bagian humas akan lebih cepat, efektif, serta efisien. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kode etik pada di divisi hubungan masyarakat, yang dimana di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kode etik terhadap klien. Di sana yang perlu kita tekankan di sana ialah yakni tidak adanya mewakili kepentingan sendiri, melainkan kepentingan organisasi atau kelompok atau perusahaan, supaya nama baik itu bisa dijaga kepada klien. Yang kedua, menjaga kepercayaan klien terhadap kita.
Cara ini adalah yang paling ampuh supaya omongan dari klien ke klien atau omongan dari klien satu ke klien yang lain itu berpengaruh besar terhadap citra dari suatu perusahaan, kelompok, atau instansi. Yang kedua yaitu perilaku atau kode etik terhadap publik. Perilaku terhadap publik di sini sangat penting karena kode etik seorang divisi hubungan masyarakat sangat diperlukan di sini. Yang dimana yang pertama, kita dapat memberikan gambaran yang istilahnya itu dapat dipercaya. Maksudnya di sini ketika kita ingin menjelaskan atau ingin memberikan gambaran kepada masyarakat atau kepada sosial tentang background dari suatu kelompok atau instansi, sehingga gambaran yang kita berikan itu terlihat baik, menarik, dan dipercaya. Itu kode etik yang sangat penting bagi yang di bagian definisi hubungan masyarakat ini. Yang kedua yaitu tidak merusak integritas. Maksudnya itu kita lebih berfokus kepada citra dari suatu perusahaan itu atau organisasi ataupun kelompok itu tersendiri. Gunanya ialah supaya apa yang dilihat, apa yang maksudnya yang dapat dilihat oleh masyarakat banyak itu membuat secara tidak langsung pola pikir mereka itu bahwa dengan adanya dukungan dari ini kemungkinan perusahaan ini bagus. Itu salah satu cara menjaga citra baik dalam perusahaan atau kode etik yang harus kita pahami. Yang ketiga itu memperhatikan kepentingan umum. Ya, ini kebanyakan di suatu perusahaan tidak memperhatikan hal semacam ini. Mengapa demikian? Dikarenakan kebanyakan suatu perusahaan lebih mementingkan kepentingan dirinya mereka sendiri, atau dengan kata lain tidak mau peduli, don't fucking care about masyarakat atau dampak kepada masyarakat itu. Dan kita memperhatikan kepentingan umum dengan menjaga citra nama baik suatu perusahaan itu sangat berdampak besar, karena kepercayaan mereka itu berdampak komunikasi mereka itu seakan-akan membangun atau menggrow up suatu perusahaan yang kita jalani. Mungkin dalam kode etik ini ada dua tipe yang saya jelaskan, di mana tipe pertama itu ke individual atau klien. Biasanya itu mereka berbicara secara langsung. Yang kedua ini, tipe kedua ini yaitu terhadap publik, ke media banyak, ke media massa melalui itu pun melalui internet ataupun secara langsung. Hal demikian membuat kode etik suatu hubungan masyarakat di bagian definisi hubungan masyarakat ini bisa berdampak besar. Itu saja. Selanjutnya, peran penting hubungan masyarakat suatu perusahaan atau organisasi. Seiring dengan perkembangan era reformasi dan keterbukaan informasi publik, peran humas semakin strategis sebagai komunikator publik. Fungsi humas harus mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta
serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada masyarakat. Humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya. Di lain pihak dan berperan menciptakan iklim yang kondusif, manajemen komunikasi yang baik diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kenaikan bagi proses komunikasi dan interaksi seimbang antara pemerintah dengan publik. Dan sebaliknya, namun demikian realita menunjukkan sebagian humas belum menjalankan tugas dan fungsinya. Masih banyak kendala yang dihadapi seperti SDM, pola koordinasi program kegiatan kelembagaan dan instruktur. Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dengan dua hal, yaitu dengan menunjukkan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang memberi kepercayaan humas. Seharusnya dapat memenuhi kedua hal di atas dengan peran yang agar kreatif dan berpikir strategis. Untuk itu, humas harus dapat mengenali jati dirinya sebagai produser informasi dan mengembangkan konten informasi yang proporsional terhadap publik, utamanya mengenai kinerja lembaganya. Pada hakikatnya, pemerintah harus menjalankan fungsi publiknya secara produktif, efektif, dan efisien. Humas pemerintah juga dituntut bersinergi dan berkoordinasi. Menjaga citra pemerintah secara keseluruhan, publik akan menilai baik atau buruknya. Citra pemerintah secara keseluruhan tidak parsial. Selanjutnya, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi public relation. Tugas dari public relation yang pertama adalah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi kepada publik agar mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memonitoring dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Yang ketiga adalah memperbaiki citra organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah komunikasi. Manfaat dari komunikasi ini yang pertama adalah meningkatkan kerjasama. Kerjasama di antara anggota organisasi bisa dicapai dengan lebih mudah melalui komunikasi. Yang kedua adalah memudahkan koordinasi. Komunikasi juga bisa mempermudah koordinasi di dalam organisasi. Yang ketiga, mengembangkan organisasi. Organisasi bisa berkembang dengan lebih baik jika ada proses komunikasi di dalamnya. Yang keempat, menghubungkan organisasi.
Dengan adanya komunikasi, sebuah organisasi bisa terhubung dengan organisasi lainnya. Dan yang terakhir adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang efektif. Penyebaran informasi atau sosialisasi tentang pesan tertentu bisa disebar dengan mudah dengan adanya komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas public relation. Tugas public relation yang pertama adalah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah membina hubungan baik yang harmoni antar organisasi dan publik internal dan juga publik eksternal. Maksud dari publik internal ini adalah publik yang ada atau berada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya pegawai, manajer, pemegang saham, dan juga buruh. Sedangkan publik eksternal adalah publik yang berada di luar dari organisasi yang harus diberikan informasi untuk dapat membina hubungan baik atau goodwill. Contoh dari publik eksternal ini adalah pers, pemerintah, masyarakat sekitar, pemasok, pelanggan, konsumen, dan juga bidang pendidikan dan umum. Yang ketiga adalah menciptakan kombinasi dua arah dengan penyebaran informasi organisasi kepada publik dan menyalurkannya kepada organisasi. Dan yang terakhir adalah melayani publik dengan menasihati pimpinan organisasi atau perusahaan dengan kepentingan umum.